Bismillahirrahmanirrahim. Masalah-masalah kesehatan. Mungkin ada beberapa hal yang kita contohkan di sini. Pertama tentang berobat. Tadi kita iktikadnya mati itu adalah ketetapan Allah Ta'ala. Sembuh itu adalah memang Allah yang menciptakan kesembuhan. Tetapi kemudian ketika ini kita kaitkan dengan syariat, berobat ini bagaimana hukumnya? Nah, ada dua pendapat secara umum. Yang pertama menyatakan berobat itu sunnah. Jadi kalau pian mau memotivasi pasien untuk berobat, sampaikan aja pendapat ini, sunnah untuk berobat itu. Yakni jika seseorang itu tidak bisa ridho dengan penyakitnya, ya, atau terganggu oleh penyakitnya ketika menjalankan kewajiban, nggak bisa mengerjakan kewajiban karena penyakit itu, maka dia sunnah untuk berobat. Dalilnya apa? Di dalam riwayat Abu Dawud, innallaha anzalat da'a wad dawa. Allah itu yang menurunkan penyakit dan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an. Dan Allah menjadikan untuk setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawau, maka berobatlah kalian. Ya, wala tatadawau bil haram, jangan berobat dengan yang haram. Jadi ini memang Rasul suruh berobat. Terlebih kalau dia menjalankan kewajiban nggak bisa kecuali dengan berobat. Maka itu menjadi wajib, bisa jadi karena tadi malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kemudian yang kedua, memang ada yang afdolnya itu nggak berobat. Ya, afdolnya nggak berobat, yakni apa? Kalau seseorang itu ridho dengan penyakitnya. Jadi kalau ada tuan guru misalnya kadahakun berobat, biar aja, nggak usah dipaksa-paksa. Mungkin dia lebih senang dengan penyakit itu, lebih senang mendapatkan ujian yang dia bisa ridho dengan qadha-nya Allah Ta'ala. Syaratnya tadi tidak menghalanginya menjalankan kewajiban. Dengan sakit itu dia tetap bisa menjalankan kewajiban. Itu fadilahnya lebih besar daripada orang yang sehat loh ya. Orang sehat dia hadir di pengajian, dengan orang yang walaupun sakit dia tetap hadir dengan ridho tanpa mengeluh. Itu pahalanya ya jauh lebih banyak orang yang sakit dia tetap hadir. Sehingga kadang ada orang yang memang sakit gak mau dia berobat, lebih ridho dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada seorang wanita kena penyakit ayan. Datang kepada Rasulullah, minta didoakan supaya sembuh. Maka Rasul katakan, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, engkau bisa bersabar dan engkau mendapatkan surga. Wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyak. Kalau engkau mau, aku akan doakan kepada Allah agar Allah memberikan keafiatan, kesehatan kepada engkau. Coba ini, sakit ayan ya. Padahal kalau Rasulullah doakan, kemungkinan besar sembuh. Tapi kemudian wanita ini mengatakan, kalau gitu aku akan bersabar saja, nggak usah didoakan sembuh. Nah coba, kita bisa lihat wanita ini diberi pilihan. Beliau memilih sabar dengan sakit ayannya itu, nggak berobat beliau. Padahal obatnya ada di depan mata, yakni doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika ini kondisi yang tidak terkait dengan kewajiban ya. Kalau pas Ali itu matanya sakit, pas perang Khaybar itu didoakan Rasulullah sembuh, diludahi matanya Ali itu langsung sembuh. Itu lebih afdal berobat kalau begitu, supaya kewajibannya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Juga ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari tentang 70.000 kalau tidak salah. 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Di antara sifatnya itu adalah kanu la yaktawun. Mereka itu tidak meminta diobati dengan kei. Wala yastasyraqun, tidak minta diobati dengan ruqyah. Wala yatatayyarun, tidak meramal nasib dengan
burung ya. Tidak melakukan peramalan nasib. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang hati itu bisa senang, ridho dengan penyakit dan itu tidak menghalangi kewajiban, afdal dia itu ridho. Sebagaimana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam Ihya, beliau itu pada usia tua kehilangan penglihatan. Datang ke Mekah, orang-orang pada minta didoakan, maka beliau doakan. Ada seorang yang namanya Abdullah bin Sa'ib datang. Wahai paman, engkau ini kan tidak melihat, sementara doa engkau makbul, engkau kabulkan hajat orang lain, engkau doakan. Kenapa tidak engkau berdoa untuk diri engkau sendiri agar Allah kembalikan penglihatan engkau? Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, wahai anakku, sesungguhnya ridho terhadap qada Allah itu lebih aku sukai daripada kembalinya penglihatanku. Ini susah bang dicontoh lah, karena ini urusan hati. Kalau kita nggak mau berobat, cuma hati ini rasa mengeluh terus dengan penyakit, lebih baik berobat. Ini contoh yang juga harus kita perhatikan. Ingat tanggung jawab. Jadi jangan sekedar wah ini lebih afdal, tidak. Lebih afdalnya itu lakukan tanggung jawab. Ini kisahnya di dalam Rijalu Haular Rasul. Rijalu Haular Rasul tentang Abbad bin Bishr menjaga pasukan dalam perang Dzatur Riqa. Jadi ya, pasukan kelelahan tidur, beliau dengan Salman ini giliran berjaga. Maka beliau kemudian sholat sunnah, Salman disuruh istirahat dulu. Jadi beliau menjaga pasukan sambil sholat. Jadi dapat dua keutamaan. Pertama berjihad, yang kedua menjaga pasukan. Tiga ya, yang ketiga sholat sunnah. Nah saat sholat ini ternyata beliau kena panah musuh sekali. Beliau kemudian tetap melanjutkan sholat. Ternyata dua kali kena panah lagi. Beliau cepat-cepat menyelesaikan sholatnya. Saat sujud beliau tangannya sambil membangunkan Salman. Selesai sholat beliau katakan, Salman katakan, kenapa engkau ini tidak waktu terkena panah yang pertama kali membangunkan aku? Kok nunggu dua kali? Maka Abbad mengatakan, kuntu atlu fi sholati ayatim minal Qur'an mala'at nafsi raw'ah. Aku saat itu sedang sholat membaca ayat-ayat Al-Quran yang itu membuatku terpesona. Falam ahab an aqta'aha, maka aku nggak ingin memotongnya, nggak ingin memotong membaca ayat itu. Wallahi demi Allah, laula an udhi'a thagran amaroni ar-rasulu bihifdhihi. Demi Allah, seandainya aku ini tidak menyia-nyiakan kawasan yang harus kujaga, yang Rasul perintahkan untuk menjaga itu, la asartul mauta ala an aqta'atil kal ayat allati kuntu atluha. Niscaya aku lebih memilih untuk melanjutkan membaca ayat tadi daripada memotong ayat tadi. Lebih memilih mati juga nggak apa-apa. Ini apa yang ingin saya garis bawahi, beliau itu memang merasa nyaman tadi. Tetapi ingat, tanggung jawab itu lebih besar. Menjaga perbatasan. Maka jangan memanjakan diri dengan kenikmatan pribadi. Padahal ada sesuatu yang lebih besar, yang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi saya sarankan kalau sakit punya banyak tanggung jawab, tetaplah berobat walaupun ada pendapat yang menyatakan afdal tidak berobat. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya saya ingin menyampaikan, kadang dengan pemahaman tadi, mati itu Allah yang menentukan, rezeki Allah yang menentukan, kita ini bertawakal sepenuhnya, terus kita inginnya menguji Allah taala. Ini di dalam Adabud Dunya Waddin.
Diceritakan ya bahwasanya iblis itu datang menampakkan diri kepada Isa bin Maryam alaihissalam. Maka dia katakan, alasti taqulu annahu la yusibaka illa ma kataballahu alaik. Bukankah engkau mengatakan tidak akan menimpa kepada engkau kecuali yang Allah tetapkan? Maka Isa menjawab, na'am ya. Maka kemudian iblis katakan, farmi nafsaka min dzurwati hadzal jabal. Kalau gitu jatuhkan diri engkau dari puncak gunung ini sudah. Fa innahu yuqaddir laka salamah taslam. Kalau engkau ditetapkan selamat kan enggak mati juga, engkau akan selamat. Apa jawaban Isa? Ya mal'un, wahai orang yang dilaknat, inna lillahi ayyahtabira ibadah. Sesungguhnya Allah yang punya hak untuk menguji hambanya. Walaysa lil 'abdi ayyahtabira rabbah. Sementara hamba manusia itu enggak layak untuk menguji Tuhan. Jadi kita seolah-olah ingin melihat kalau kita begini nih Allah akan melakukan apa. Terus kita lakukan hal yang membahayakan. Dan ini enggak layak bagi seorang muslim begitu. Kita yang dimintai tanggung jawab, bukan Allah yang dimintai atau kita mintai tanggung jawab. Jadi fahaman rizki, tawakal, dan ajal ini memang begitu karena Allah sudah sampaikan begitu. Sementara untuk urusan syariat kita diminta untuk tetap berupaya. Contoh kedua,